Baik, kita mulai. Terima kasih kepada Mbak Islam yang telah menjalankan Asmaul Husna. Kita awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan ba'du. Jamaah majelis subuh rahimahullah, baik yang di selami masjid ini dan udah sehat ya Bu. Alhamdulillah Bu Kus sudah sehat ya. Alhamdulillah. Ini ada jamaah lain yang Pak Kacau yang kurang sehat hari ini ya. Juga jamaah yang ada di online yang sudah masuk hari ini dari berbagai kota, semoga juga diberi kenikmatan sehat dan waktu yang luang sehingga bisa mengikuti kajian subuh online pada pagi hari ini. Salam salam kita senyum juga dari Nabi Muhammad SAW atas limpah rahmat nikmat, dan kita pasti terjaga iman kita, takwa kita, sehingga pada pagi ini masih diberi kesempatan untuk bermuajahah yang sama-sama menimba ilmu dari apa yang akan kami sajikan nanti. Setelah Al-Baqarah selesai tamat, kita sekarang memasuki surat Al-Imran, tafsir ringan dan ringkasnya yang dapat kita nikmati bersama-sama. Secara singkat, apa saja yang akan kita bahas pagi hari ini, jamaah semuanya. Topiknya Bidadari no haid no nifas. Ini judul yang disukai sama bapak-bapak ini. Ya, terima kasih dulu. Ini ada Pak Ustadz Rosid dan rombongan. Alhamdulillah ada waktu ya Pak Ustadz dan teman-teman kawan di sini ya, dari jamaah tabligh. Ya, kita akan membahas sekitar ini. Kafir, musyrik, Yahudi, Nasoro itu sudah jelas akan kalah. Apapun hebatnya Yahudi saat ini, apapun hebatnya Amerika, ya, apapun hebatnya Tiongkok, macam-macam, semua akan kalah di dunia, ya, kalah di dunia, ya, dan kembalinya ke jahanam, kekal mereka, ya, kekal, kembalinya ke jahanam, kekal, tidak akan balik-balik lagi. Ya, gitu ya. Kalau yang masih punya iman di neraka jahanam akan kembali, ya, setelah dihisab lama. Yang masih punya iman, punya syahadat, punya tauhid akan kembali ke ya, meskipun mungkin 1000 tahun, 50 tahun dicuci di jahanam akan kembali. Orang-orang Islam, ya, orang masih punya syahadat. Tapi orang yang selalu mengamalkan amal soleh dan berbuat baik dan tidak menyelisih sunnah Nabi, insya Allah langsung masuk surga. Allahumma termasuk kita semua masuk surga ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita besok akan reuni di surganya Allah. Allahumma amin. Tapi surganya tidak hanya tempe, tahu. Suganya suguhan surga yang aduhai, ya, termasuk suguhan ini bidadari. Juga bidadari lihat, ya. Indahnya perhiasan dunia, harta, wanita, emas, kuda, ladang, hawa nafsu, ya, syahwat, itu hanya di dunia. Tapi orang sudah silau dengan keindahan dunia ini, seolah-olah apa yang dimiliki, apa yang dinikmati di surga dunia ini sudah pol-polan itu ya. Apa saja bisa dimiliki ya, seolah-olah kayak surga, rumah yang begitu indahnya, ya, taman-taman yang dibuat sebagai taman surga, ya, bawahnya juga dibuat sungai yang mengalir di bawahnya, itu ada juga rumah-rumah begitu ya. Nah, tapi itu
tidak kekal ya. Kalau yang punya itu usianya sudah 85 tahun ya nggak bisa menikmati ya, tidak bisa menikmati di dunia apapun ya, kan terbatas dengan usia. Tapi kita di akhir kelak ketika kita sudah minum terkahut, maka usia kita semua akan menjadi 33 tahun ya. Ibu-ibu semuanya akan punya tinggi 30 meter seperti tinggi Nabi Adam. Itu hadisnya sahih. Usia 30 tahun, tingginya 30 meter, itu hadisnya sahih, saya tahariskan ya. Dan ada ulama mengatakan bahwa semua yang beriman bertakwa akan berbahasa Arab dalam komunikasinya di surga itu. Itu hadisnya juga apa yang sokai. Kok bisa sekarang orang iso ini orang iso, tapi nanti sana tuh yang bicara amal kita itu bisa kita bicara bahasa apa saja ya, itu ya. Jadi kita harus memahami ya, seperti itu ya. Berbahagialah orang-orang yang dicatat sebagai ahli surga ya. Sahur waktu istijabah, maka orang yang puasa Senin Kamis, puasa yang mubit itu kalau mau jam-jam sahur berdoalah, ya Allah sembuhkan teman saya, keluarga saya, ya Allah berikan jodoh yang baik, yang Islam, yang kafah, macam-macam dan seterusnya ya. Ini sahur waktu yang apanya orang-orang berpuasa ini selalu sehat selamat ya, yang selalu istijabah ya. Itu kira-kira ya, Islam agama lurus atas ridhonya, tidak ada agama lain kecuali Islam yang Allah terima ya, di dunia ini dan kelak di akhirat. Ibu-ibu semuanya berbahagia ya bisa hadir pengajian ini ya Bu ya Gus ya. Kalau sudah terbaring sakit seperti kemarin itu ya Masya Allah, seolah dunia itu nggak ada artinya ya, diinfus, dikasih oksigen ya, saya tuh lihat bungkus ke Madiun, aduh Masya Allah. Tapi kalau sudah begini kembali cantik ya, cantiknya dikembalikan, yang tidak dikembalikan apa? Dosa-dosanya hilang semuanya karena sakit itu ya, Masya Allah ya. Ya sudah ngasih ya bagi. Ringkasnya kita lihat pada kesempatan ini ayat 11 ini Da'hum kadzab ka'abda ala fir'auna wa daini min qablihim minnal ka'abda wassamat. Jadi kaum Fir'aun itu sebenarnya dengan kaum Ad Samud sama itu ya. Kaum Fir'aun sama dengan kaum Ad dan juga kaum Samud. Yaitu semuanya ingkar pada Allah itu di ayat 11 ya, tafsirnya begitu. Kaum Samud itu keturunan kaum Ad. Jadi kaum Samud itu keturunan kaum Ad. Di zaman Nabi Soleh itu terkenal dengan apa ya kira-kira ibu ya? Nabi Soleh apa itu? Timbangan ya Pak Ustadz ya, timbangan ya. Diasap dengan gempa, petir, batu berjatuhan, tapi masih ada keturunannya, yaitu dari Ad itu habis, tapi ada keturunan Samud. Tapi Samud juga sama, ingkar pada Allah ya, dan juga dihukum dengan ya, hal sama dengan kakek moyangnya. Kemudian ayat 12 kita bicara Kuya'at adainin kafaro minal Yahuda, jadi orang-orang yang kafir dari kaum Yahudi ya akan dikalahkan di dunia, yang tadi judulnya itu di dunia kalah, dan bil akhirat ila jahannam, dan ketika di akhirat nanti dia akan kembali ke jahannam ya, kembali ke jahannam. Sekarang begitu kayak apapun dengan Palestina ya, tapi sekarang ini agak kedodoran juga menghadapi Iran dan juga dibantu Uni Soviet ya. Ini pakar-pakar dunia yang mengatakan bahwa ini merupakan sambungan akan menjadi perang dunia ketiga ya, karena sudah melibatkan dua kekuatan besar yaitu Soviet dan Amerika.
Harusnya nanti kalau nanti Presiden Koboinya dilantik siapa? Eh, siapa? Donald Trump kan Presiden Koboi itu, orang perang sejak perang terus, sekarang ditantang oleh Soviet, sudah berani ya. Kalau nanti dilantik terus dulu datangkan pasukannya seperti waktu nyerang Irak ya, bisa jadi kan perang dunia meletusnya. Karena di belakang Palestina itu juga ada Soviet, Iran, kemudian juga Tiongkok ya, kemudian Korea Utara, itu semua yang di luar bloknya Amerika, dia ngeblok pada Soviet ya, ini ya. Yang bela juga kaum ateis itu. Korea Utara kan ateis, ya komunis sosial, tapi justru dia akan bantu Palestina. Ini sudah politik internasional ya. Jadi bukan perang agama, tapi perang perebutan kawasan ya. Kemudian di ayat 13-nya, fa itu tuqatilu fisabilillah wa ukhra kafiru yaronahu mislaihim ra'yal ain. Jadi ini ada pernyataan dalam ayat 13 ini bahwa dua golongan yang telah bertempur antara pasukan Islam Muhammad dan pasukan kafir ya, segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain orang kafir itu dengan matanya melihat langsung pasukan orang-orang muslimin kok jumlahnya 2 kali lipat ya. Ini yang banyak pekan lalu dijelaskan ya, bahwa Allah sudah melibatkan para malaikat jundullah ya, tentara Allah turunkan mereka itu yang di pandangan orang-orang kafir ternyata yang sedikit jadi banyak gitu ya, sehingga membuat grogi pasukan kafir itu ceritanya gitu ya. Pasukan kafir grogi dan dikalahkan khususnya ini di perang Badar ini ya. Perang Badar ini awalnya kita menang, tapi karena terus syahwatnya yang menguasai para pasukan Muhammad sehingga pontang-panting ya, memperbutkan Honiyah. Tahu Honiyah ibu? Honiyah ratusan perang diperbutkan yang tidak patut dengan Nabi Muhammad untuk meninggalkannya ya, perang Badar ya. Kemudian di ayat 14 ditafsirkan ya, syahwat manusia ya, hubus syahwat. Jadi orang-orang di dunia itu hobinya, sukanya hubus syahwat minan nisa wal banin, anak-anak dan sukses di dunia. Anak-anak yang sukses di dunia itu menurut sebagian orang yang syahwat dunia adalah sesuatu yang hebat, berhasil, pangkat, derajatnya, jabatannya sampai menjadi panglima misalnya, presiden, macam-macam, tapi tidak paham bahwa itu dunia. Nah, ini yang apa, yang menyesatkan itu ya. Ya, mestinya di luar itu ya, harta yang menumpuk ya, kemudian baik emas, perak, kuda tunggangan, berbagai macam jenis hewan, ladang yang luas ya. Wah, ini memang menyenangkan itu ya, menyenangkan sekali. Tapi itu dunia, membuat mereka silau dengan dunia itu sehingga lupa ibadah, lupa pada yang memberi kenikmatan dunia itu, lupa dia ya. Ini yang di ayat 13 ya. Itulah senang dunia yang tak sebanding dengan akhirat atau surga. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi kesenangan dunia itu sangat kecil dibanding akhirat. Kemudian di ayat 15-nya ladzina taqaw min rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Allah memberikan yang baik. Ya usah menginginkan dunianya, dunia itu gak ada apa-apanya. Carilah akhiratnya, orang takwa sekian surga, tiada banding dengan ayat 14 di atas tadi itu. Orang-orang, semoga kita termasuk orang-orang yang dijanjikan Allah, Allahumma amin ya. Ibu. Nah ini yang menarik ini ya, wa azwajum mutahhar wa ridwanu minallah ya, bidadari yang suci, yang tidak haid, tidak nifas, tidak akan tambah anak. Tidak akan opnam
di rumah sakit bunda untuk melahirkan atau untuk macam-macam, nggak ada sana, ya, nggak ada sakit, nggak ada anak beranak, ya. Semua racak umur 33 tahun, ya, dan tingginya seperti Nabi Adam 33 meter, ya, 30 meter, ya. Ini ya istri-istri bidadari yang suci, ya. Kalau udah begini biasanya ibu-ibu protes, kok istri-istri saja untuk bapak-bapak, ya, bapak ibu-ibu dapat apa ini? Ayat 16, ini doa, ya, doa yang selalu kita baca ketika habis sholat. Rabbana innana ma'na ma'afir lana dzubana wa qina. Ya, jadi orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ini yang paling bahaya itu ini, ya, yang tidak bisa dibeli ini, tapi kita pelihara iman takwa kita baru dapat surga dan jauh dari neraka, ya. Kita selalu baca ayat 16 ini juga. Ayat 11 ini kita harus sabar, harus jujur, harus suka berinfak, ya, dan taat, ya, dan selalu minta ampun pada Allah, ya. Wastaghfirullah bil ya. Orang sabar, orang jujur, orang taat, bersedekah, mohon ampun waktu sahur, ya. Bil ashar itu maksudnya waktu sahur, ya. Ibu-ibu masih suka sahur, ya, Senin Kamis, ya. Kalau di Pak Efta ini dan apa kelompoknya, termasuk kita ini sering, mungkin Bapak Ibu yang mau hadir, ya, buka bersama tiap Senin di Mushola Rahim, yang nanti kita akan ke sana membesuk tuan rumahnya Pak Gajar yang sakit. Ya, 18 apa kira-kira? Allah tegaskan tidak ada Tuhan kecuali Allah di dalam 18 ini, ya, dan ketegasan Allah itu didukung juga, mereka juga bersaksi, para ulama, kita semua orang-orang ulama ini kan, ya, bersaksi bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Semua menegakkan keadilan, ya. Dan yang 19, inna dain mardatilah nandallah wahu Islam. Jadi tidak ada agama yang diterima Allah, ya, kecuali Islam yang dapat ridha Allah, ya. Maaf nafal alati usul kitab, jadi ahli kitab terdahulu itu tidak berselisih, awalnya tidak berselisih. Ahli Taurat, ahli Zabur, ahli Injil itu di awal itu tidak berselisih, ya. Kompak. Tapi karena iri dengki, dan ketika para nabi yang membawa kitab itu meninggal, lah itu mulai diotak-atik agar dia menjadi pemimpinnya, seolah karyanya dia itu iri dengki hingga menjadi berselisih, sampai sekarang jadi berselisih, ya. Para kitab yang akhirnya juga berselisih, dan inilah kira-kira akibat rasa dengki Yahudi dan Nasrani lalu berselisih, merasa yang satu tauhid, yang lain kafir. Ini apa di ayat 19 dan di ayat terakhir, aslamtu fa in aslamtu fa tata. Jadi kalau kita mau selamat, ya, bahkan kamu masuk Islam, jika mereka masuk Islam, ya, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Ini untuk Bani Israel, ya, tujuannya, ya, dan juga kepada orang-orang kafir Quraisy itu, ya. Tapi apa jawaban mereka? Wa in tawaw fa innama 'alaika balah. Jadi jika mereka berbalik, maka wajiban kamu hanya menyampaikan. Jadi di sini mereka berpaling semuanya, ya, tidak ikuti apa kata Rasulullah dan nabi-nabi terdahulu. Demikian, ya, itu sekalian ringkasan tafsir ayat 11 sampai 20 Al-Imran. Tentu kita harus lebih paham lagi, ya. Ini penutupnya, penyesalan ketika masih di dalam dunia, ya, di dunia ini, di alam dia masih bisa diperbaiki, ya. Minta tolong keluarga, minta tolong tetangga, teman-teman bersyawat, ya. Namun kalau penyesalan ketika sudah di dalam akhirat, yang akhirat akan jadi malapetaka tiada akhir.
misal kalau di akhirat ya tidak akan ada akhir deritanya ya. Nah ini walau annalana kalau tanpa nakuna minal mu'minin, jadi orang-orang yang dimasukkan neraka itu berbicara seperti itu ya, seandainya dapat kembali ke dunia kami menjadi orang-orang yang beriman. Udah telat kayak penggelannya Fir'aun udah telat, sudah nggak bisa lagi ya. Nah itu kita ini termasuk orang-orang yang tidak telat dan selalu mentaati Quran dan As-Sunnah ya. Demikian, sampai jumpa lagi hari Sabtu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dulu.